Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang penimbunan BBM di Dusun Bukit Bangkadir, Desa Riding Panjang, Kecamatan Balinyu, Kabupaten Bangka. Dari penggerebekan didapati 42 ton solar bersubsidi dari Sumatera Selatan dan sejumlah tempat di Pulau Bangka yang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Dari antara 5 orang itu ada yang sebagai supir, kemudian ada yang sebagai kernet. Rata-rata dari asal-usul dari para tersangka yang sudah kita tersangka ini itu berasal dari Sumatera Selatan. Total barang bukti kan berapa banyak? Total barang bukti sekitar 42 ton. Itu jenis BBM solar. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa selang, mesin, drum, toren isi BBM subsidi, dan beberapa mobil tangki serta truk yang sudah dimodifikasi. Rencananya BBM jenis solar akan dijual ke para penambang timah di wilayah Pulau Bangka dan kelima pelaku terancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot terhenti setelah ditangkap Satuan Resmob Polresta Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pelaku bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku telah menipu calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta rupiah kepada seorang korban. Korban lain sedang mengumpulkan bukti total kerugian sementara 1,3 miliar rupiah. Kasus ini berawal korban usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. Korban berkenalan dengan pelaku lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Pelaku menunggu hingga 1 tahun tak kunjung mendapatkan panggilan. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi masih mengembangkan kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK. Dalam rekonstruksi, 2 tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Delapan bulan berlalu sejak Alvaro hilang diduga diculik orang. Selama 8 bulan, keluarga tak henti mencari bocah 6 tahun itu, namun tak juga menemukan hasil. Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah Alam mengaku, selama ini pihak kepolisian terus berusaha mencari Alvaro, namun tak membuahkan hasil, akibat tidak adanya rekaman CCTV. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian segera membentuk tim khusus untuk mencari Alvaro. Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang. Rekamannya sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti.
Hingga kini tim gabungan belum bisa menyimpulkan apakah hilangnya Alvaro akibat tindakan penculikan atau bukan. Alvaro Kianu Nugroho, bocah berusia 6 tahun hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro nyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa kembali bertemu dengan putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bangunan gazebo di kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk Minggu siang. Mahasiswa pun panik dan berhamburan ke lokasi. Akibatnya, 18 mahasiswa yang sedang berlatih teater mengalami luka-luka akibat tertimpa bangunan. Tadi jurusan dari pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2024 yang memang kebetulan lagi latihan drama yang memang hal tersebut sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah. Kalau kejadian itu emang pukul berapa sih tepatnya? Kebetulan pukul sekitar 12.50 menjelang jam 1. Sejumlah korban yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mendalami penyebab ambruknya gazebo. Gazebo atau sebagian bangunan depan di salah satu fakultas di kampus Unsil, yang mana itu menyebabkan 18 korban jiwa. Namun dari 18 korban jiwa itu terdiri dari 17 luka ringan, 1 yang luka berat. Adapun luas gazebo yang ambruk diperkirakan sekitar 6 kali 10 meter, yang rangkanya terbuat dari susunan batang baja ringan dengan genting berbahan tanah liat, sementara lantainya dilapisi keramik. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenang, ya Allah, serem amat Pak, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu dan juga bambu membuat api dengan mudah membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga sekitar. Bakaran. Gede banget nih. Buset. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Komandan Pos Damkar Sektor Pasar Kemis, Tauhid, mengungkapkan api pertama kali muncul dari salah satu rumah makan yang sedang memasak. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah makan lupa mematikan kompor saat akan pergi keluar. Ya, faktor penyebabnya itu kompor apinya naik ke atas, sementara di atapnya itu yang sudah terbakar tadi dari daun kelapa itu, sehingga cepat menjalar, sementara juga didukung oleh anginnya sangat kencang untuk wilayah ini. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran kini diselidiki Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.